Aditya adalah seorang siswa kelas 4 yang sangat tekun belajar. Namun, Aditya merasa belum maksimal dengan nilai yang diperolehnya. Maka dari itu, saat dilaksanakannya penilaian harian, Aditya hendak melakukan kecurangan dengan cara menyontek. Namun akhirnya, Aditya mengurungkan niatnya karena menyadari bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak baik. Aditya mengingat apa yang telah disampaikan oleh ayahnya bahwa pada dasarnya semua perbuatan yang dilakukan dapat diketahui dari dua hal yang berbeda atau ruwa bineda, yaitu antara perbuatan baik atau subha karma dan perbuatan yang tidak baik atau asubha karma. Apabila kalian mampu mengarahkan pikiran ke arah yang baik, maka perkataan dan perilaku kalian juga akan menjadi baik atau subha karma. Sebaliknya, jika kalian tidak mampu mengarahkan pikiran kalian ke arah yang baik, maka kalian akan berkata dan berbuat yang tidak baik atau asubha karma. Pada bab 3 ini, kalian akan mempelajari pengertian subha dan asubha karma, ajaran subha dan asubha karma, contoh-contoh perbuatan subha karma, dan contoh-contoh perbuatan asubha karma yang patut dihindari. Kata subha karma berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu subha yang artinya baik dan karma artinya perbuatan. Jadi, subha karma artinya segala macam perbuatan yang baik. Subha karma merupakan sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ajaran dharma atau yang terpuji. Sebagai siswa di sekolah, jika kalian memperhatikan penjelasan bapak atau ibu guru dengan baik, itu artinya kalian sudah melaksanakan subha karma sesuai dengan dharma atau kewajiban kalian. Kata asubha karma berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu a artinya tidak, subha artinya baik, dan karma artinya perbuatan. Jadi, asubha karma artinya segala macam perbuatan yang tidak baik. Asubha karma merupakan kebalikan dari subha karma, yakni suatu tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perilaku adharma atau tercela dan dilarang oleh ajaran agama Hindu. Subha karma dalam Trikaya Parisuddha. Aditya merupakan siswa yang cerdas. Perilaku Aditya selama duduk di kelas 4 dapat dilihat dari dua sisi, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Begitu pula dengan teman-teman sekelasnya, tidak terlepas dari perbuatan baik dan buruk. Agama Hindu mengajarkan agar kita selalu menghindari perbuatan buruk atau asubha karma dan tetap melakukan perbuatan yang baik atau subha karma. Kalian tentu telah menyadari bahwa kalian harus menggunakan kemampuan berpikir atau manacika, berkata atau wacika, dan berbuat atau kayika dengan baik, yaitu subha karma. Kemampuan untuk mengendalikan pikiran tersebut harus tetap dijaga dan diarahkan pada subha karma. Jika yang menjadi gerak pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah subha karma, maka kemampuan yang ada pada diri kalian akan menjadi perilaku yang baik dan benar. Sebaliknya, jika yang menjadi gerak pikiran, perkataan, dan perbuatan kalian adalah asubha karma, maka kemampuan itu akan menjadi perilaku yang tidak baik atau menyimpang dari ajaran agama Hindu. Berpikir yang baik atau manacika, berkata yang baik atau wacika, dan berbuat yang baik atau kayika dalam ajaran agama Hindu disebut Trikaya Parisuddha. Tri artinya 3, kaya artinya perbuatan atau perilaku, dan parisuddha artinya suci. Jadi, Trikaya Parisuddha artinya 3 perbuatan atau perilaku yang harus disucikan. Simon, Aditya, dan Dwijo merupakan siswa kelas 4 di SD Bahagia. SD Bahagia merupakan salah satu sekolah Hindu yang berada di daerah transmigrasi, tepatnya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebagian besar siswanya berasal dari suku Toraja. Beberapa siswa lainnya berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Simon berasal dari Toraja.
Aditya dari Bali, dan Dwijo dari Jawa. Ketiganya beragama Hindu, namun berasal dari suku yang berbeda. Meskipun mereka berbeda suku, mereka adalah sahabat karib. Benih kasih sayang atau asih, senang memberi atau punya, dan sikap hormat pada orang lain atau bakti perlu dikembangkan sejak dini. Dengan demikian, perilaku baik atau subha karma semakin tumbuh di dalam diri kalian, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada nantinya. Ajaran Tripararta menuntun kalian untuk saling menyayangi atau asih, suka menyumbangkan sebagian harta benda kalian kepada orang lain atau punya, dan bersikap hormat kepada orang lain atau bakti. Tripararta berasal dari dua kata, yaitu tri dan pararta. Kata tri artinya tiga, sedangkan kata pararta artinya kesejahteraan atau kebahagiaan orang lain. Jadi, Tripararta artinya 3 jenis perbuatan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Tripararta terdiri dari 3, yaitu asih, punya, dan bakti. Asih artinya sikap saling mengasihi atau kasih sayang kepada semua ciptaan yang widiwasa. Saling mengasihi dan menyayangi akan membuat hidup ini lebih tentram dan damai. Kasih sayang akan melahirkan sikap lemah lembut dan menjadikan kalian memiliki ketulusan budi, tidak merendahkan orang lain, dan tidak menyombongkan diri. Saling menghargai disebut asah, saling menyayangi disebut asih, saling menghormati disebut asuh. Saling asah, asih, dan asuh akan menciptakan keselarasan dan kedamaian hidup. Punya. Punya artinya memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang lain yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan kepada orang lain haruslah dilandasi perasaan tulus ikhlas tanpa pamrih. Tanpa pamrih maksudnya tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan didasari keikhlasan merupakan perbuatan subha karma. Bakti artinya sikap hormat atau sujud. Bakti ada 2, yaitu bakti kepada yang widiwasa dan bakti kepada sesama manusia. Bakti kepada yang widiwasa merupakan suatu keharusan karena yang widiwasa sebagai sumber segala yang ada di dunia ini. Berkat karunia yang widiwasa, kita semua bisa hidup. Bakti kepada sesama ditunjukkan kepada orang tua, guru, dan orang lain. Bakti kepada orang tua merupakan suatu kewajiban karena orang tua telah berjasa melahirkan dan merawat kalian hingga saat ini. Bakti kepada guru dikarenakan gurulah yang berjasa mendidik dan mengajar sehingga kalian menjadi anak yang berbudi pekerti dan memiliki pengetahuan. Bakti kepada orang lain juga suatu keharusan karena orang lain merupakan bagian dari ciptaan yang widiwasa yang mungkin secara tidak langsung banyak membantu kehidupan kalian. Ciptaan yang widiwasa yang paling sempurna adalah manusia, karena hanya manusia yang diberikan kelebihan oleh yang widiwasa dibandingkan dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan hanya mampu untuk hidup atau bayu, binatang hanya mampu tumbuh atau bayu dan bersuara atau sabda. Adapun kelebihan yang dimiliki manusia yaitu mampu hidup atau bayu, dapat berkomunikasi atau sabda, dan memiliki kemampuan berpikir atau idep. Dengan kemampuan berpikir atau idep inilah, manusia dapat membedakan perilaku yang baik atau subha karma dan perilaku yang tidak baik atau asubha karma. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia selalu bersyukur kepada yang widiwasa. Catur Paramita adalah salah satu ajaran subha karma. Kata catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta. Catur artinya 4, paramita artinya sifat dan sikap yang utama.
juga berarti budi luhur atau perbuatan terpuji. Jadi, catur paramita artinya 4 macam sifat dan sikap yang utama yang patut dijadikan landasan dalam bertingkah laku. Catur paramita juga berarti 4 budi luhur atau perbuatan terpuji untuk mencapai kedamaian dan kesempurnaan hidup. Catur paramita terdiri dari Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. 1. Maitri. Kata Maitri diambil dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata mitra yang artinya sahabat, teman, kawan, atau saudara. Jadi, Maitri artinya sikap persahabatan atau persaudaraan. Jika kalian menumbuhkan sikap Maitri dan menganggap orang lain sebagai teman atau saudara, maka kalian akan merasa damai bersama orang lain dimanapun kalian berada. Ajaran Maitri menuntun kalian agar memiliki rasa persahabatan dan persaudaraan. Sikap Maitri harus ditumbuhkan dan dipupuk sejak usia kalian saat ini. 2. Karuna. Karuna artinya cinta kasih kepada sesama makhluk hidup. Wujud cinta kasih dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, misalnya saling menyayangi antar anggota keluarga. Sifat karuna juga dapat dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta yang kalian miliki untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Ajaran karuna menuntun kalian agar memiliki perasaan cinta kasih sehingga kalian dapat memahami perasaan orang lain, juga mampu mengatasi dan membantu penderitaan orang lain dengan tulus dan ikhlas. 3. Mudita. Mudita artinya ikut merasakan kebahagiaan ataupun kesusahan yang dialami oleh orang lain. Jika kalian melihat ada teman atau saudara yang berbahagia, kalian patut merasa gembira. Begitu juga sebaliknya. Jika ada teman atau saudara kalian yang merasa kesusahan, kalian seharusnya turut merasa sedih dan prihatin atas kejadian yang menimpanya. 4. Upeksa. Upeksa artinya senantiasa mengalah demi kebaikan bersama. Upeksa juga dapat diartikan tidak suka mencampuri urusan orang lain. Dalam keseharian, mungkin kalian menemukan teman atau orang terdekat kalian yang mudah tersinggung. Sifat mudah tersinggung dapat menimbulkan permusuhan. Upeksa mengajarkan kalian untuk selalu menjaga perasaan orang lain, tidak menyinggung, atau menceritakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Bersikap selalu berhati-hati dan tidak ikut campur urusan pribadi teman jika memang tidak diminta bantuan. Ingatlah, jangan pernah mencari-cari kesalahan teman. Bila teman kalian berbuat kesalahan, hendaknya diselesaikan dengan baik-baik. Jika masih bisa untuk dimaafkan, maka maafkanlah. Asubha karma dalam Trimala. Melakukan perilaku yang tidak baik merupakan hal yang dilarang. Ketika kalian melakukan perilaku asusila atau tidak baik dan teman-teman kalian atau orang tua kalian mengetahuinya, maka kalian dianggap berperilaku yang kurang baik. Jika kalian mencoba menyembunyikan perbuatan yang tidak baik dan kemudian diketahui oleh orang lain, maka kepercayaan orang tersebut kepada kalian akan hilang. Ketahuilah bahwa dalam ajaran agama Hindu, 3 perilaku tidak baik yang patut dihindari disebut Trimala. Trimala terdiri dari moha artinya berpikir yang tidak baik, mada artinya berkata yang tidak baik, kasmala artinya berbuat yang tidak baik. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita harus senantiasa berkata dan berperilaku baik terhadap orang lain. Kita tidak bisa mengatakan diri kita baik jika tidak memahami perbedaan mana yang baik dan mana yang buruk.
Ajaran Trikaya Parisuddha, Triparartha, dan Caturparamita adalah dasar pengetahuan kita akan perbuatan baik. Kita juga perlu mengetahui perilaku Trimala, sehingga kita selalu berada di jalan yang benar. Contoh perbuatan Trikaya Parisuddha. Aku adalah siswa kelas 4. Orang tuaku memberi namaku Savitri. Hari Sabtu yang lalu merupakan hari kelahiranku. Aku berpikir untuk mengundang teman-temanku. Dengan rasa takut, aku memberanikan diri menyampaikan keinginanku kepada ayah. Akhirnya, ayah menyetujui keinginanku untuk mengundang teman-teman ke rumah. Aku pun mengundang teman-temanku untuk datang ke pondok sederhana milik ayah. Teman-temanku banyak yang datang untuk ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun kepadaku. Aku senang sekali dengan kehadiran mereka. Meskipun teman-temanku datang tanpa membawa kado, tetapi aku bersyukur karena mereka sudah datang untuk mengucapkan selamat kepadaku. Triparartha mengajarkan kalian agar bersikap dan berbuat dengan perasaan cinta kasih. Kalian harus mengasihi sesama manusia, binatang, dan juga menyayangi lingkungan kalian. Menyayangi binatang dapat kalian lakukan dengan merawat dan memberinya makan agar bisa tumbuh dan hidup sehat. Menyayangi tumbuh-tumbuhan dapat kalian lakukan dengan menyiramnya setiap hari, memupuk, dan merawatnya dengan sungguh-sungguh agar dapat tumbuh dengan baik. Lingkungan yang hijau, segar, dan indah dapat membuat suasana tentram, nyaman, dan asri. Contoh lainnya yaitu ketika kalian melakukan persembahyangan di padmasana sekolah. Kalian selalu mengisi sesari atau uang di atas canang yang dipersembahkan. Bila ada kotak dana punya, kalian dapat menyisihkan bekal yang kalian miliki dan mengisi kotak punya tersebut sesuai kemampuan. Aditya selalu bersikap ramah, sopan, dan santun ketika bergaul. Oleh karena sikapnya tersebut, Aditya dapat menyenangkan diri sendiri dan juga orang lain. Aditya selalu menghindari sikap sombong. Ia tidak pernah merasa paling pintar di kelasnya, apalagi mau menang sendiri. Ketika ada teman baru, Aditya dapat menerimanya dengan baik. Aditya sering mengingatkan teman-temannya untuk menghindari pertengkaran. Jika ada teman yang sedang sakit, Aditya selalu berusaha menjenguknya sebagai ungkapan rasa persahabatan dan persaudaraan. Bila ada temannya yang bersalah, Aditya memaafkannya dengan tulus. Itulah Aditya yang telah mampu menerapkan ajaran Maitri dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Aditya juga tidak segan-segan untuk membantu teman sekelasnya yang memerlukan pertolongan. Ia membantu sesuai dengan kemampuannya. Bagi Aditya, menolong orang dalam kesusahan sangat besar pahalanya. Aditya selalu mengingat pesan ayah bahwa tidak semua bantuan yang bernilai itu berupa harta atau benda. Tetapi, ada juga bantuan dalam bentuk yang lain. Misalnya, berempati terhadap penderitaan orang lain. Turut merasakan penderitaan dan kebahagiaan orang lain adalah bentuk dari ajaran mudita. Dengan memahami perasaan teman, secara tidak langsung Aditya telah berusaha mengurangi penderitaannya. Dikisahkan ada sebuah keluarga yang memiliki 3 putra. Putra pertama diberi nama Moha, putra kedua diberi nama Mada, dan putra ketiga diberi nama Kasmala. Ketiganya bersaudara, namun memiliki sifat yang berbeda-beda. Moha anak tertua di kelas 4. Moha memiliki sifat iri hati, dengki, dan malas belajar. Moha tidak suka melihat teman sekelasnya meraih juara 1 atau bisa melebihi dari dirinya. Jika di sekolah ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, ia tidak peduli. Moha lebih memilih bermain game di handphone milik ayahnya atau menonton tayangan televisi.
Adiknya Mada baru duduk di kelas 3. Mada agak sedikit berbeda dari kakaknya dan adiknya. Mada lebih banyak berbicara dan senang bercanda, tetapi candaannya menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Bicaranya hanya untuk memancing tawa, namun kadangkala membuat temannya tersinggung, sehingga sering terjadi selisih paham. Si bungsu adalah Kasmala. Kasmala baru kelas 1. Kasmala sering melakukan perilaku yang merugikan orang lain. Mulanya, Kasmala melakukan dari hal-hal yang kecil. Misalnya, jika sedang bermain bersama teman atau kakaknya, Kasmala sering merebut mainannya. Kasmala juga sering meminta uang kepada teman-temannya. Kebiasaan itu membuat Kasmala mulai berani mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau mencuri. Kebiasaan ini pun dilakukannya terus-menerus. Perbuatan buruknya seringkali membuat guru di sekolah dan keluarganya terkejut.